Oh ya, saya jadi Pak, gitu. Apa aja, tapi tahu untuk apa? Supaya saya nggak usah bayar 150.000 kalau ikut acara. Ya kan? Satu-satunya jalan kita kalau udah nggak punya apa-apa, Jadi relawan. jual diri. Iya. Jadi Kita harus pintar menjual jasa diri kita sendiri. Jadi jangan punya mental miskin. Betul. Uang kita boleh kurang, Iya. saldo tabungan bisa berkurang, tapi saldo kebaikan harus bertambah. Oh, Kita nggak bisa membatasi loh, tiap hari saldo tabungan kita itu bisa berkurang, Betul. apalagi pas pandemi. betul. Tapi saya selalu mengingatkan teman-teman, saldo tabungan bisa berkurang, saldo kebaikan bisa bertambah. Harus pertama. Setiap hari mungkin kita nggak bisa bantu orang, Pak, saya kasih kamu 50.000, 100.000, saya bagi-bagi, saya habis. Betul. Tapi Pak, ada kesulitan apa? Saya bisa punya pikiran bantu, saya kasih solusinya. Makanya saya live tengah malam, itu di belakang ada Cik Ida ya, hai Sis Ida. Tengah malam saya dulu nggak pernah ketemu dia, tapi sekarang hampir di mana-mana saya datang dia selalu menemani saya gitu ya, teman yang luar biasa. Nanti tepuk tangan dong buat Ida ya. Iya, Ida. Jadi saya cuma jumpa, saya malam-malam gini Pak Calvin ya. Karena saya udah pernah mengalami ya Intan ya. Jadi orang yang nggak punya tempat bicara, akhirnya saya memilih. Jangan-jangan di luar sana banyak pengusaha yang seperti saya, nggak punya telinga untuk mendengarkan, nggak punya tangan untuk memeluk mereka, nggak punya sebuah mulut yang mengatakan tenanglah, kamu utang 12 juta, kamu utang 20 juta, kamu utang ratusan juta, tenang, gua yang utangnya puluhan M lewat, bisa beres. Persoalan yang kamu saat ini sedang buntu pikiran, kamu diputus ditinggal pacar, kau Tommy mungkin punya solusinya. Gue menghadapi badai yang lebih besar. Karena kita pernah menghadapi badai yang lebih besar, kita jadi tahu way out-nya. Bagi saya mungkin lihat orang yang utangnya 12 juta mau akhiri bunuh diri kecil Pak. Iya. Ya ilah lu. Baru 12 juta. Ya, lah gue yang punya puluhan M kan gue bisa beresin. Iya. Gue tahu caranya. Salah satunya sebelum ditagih sama rentenir, datang dulu ke tempat rentenirnya. Dia yang kalah mental. Yes. Utang ditagih bank, sebelum banknya nagih, datang ke tempat banknya bilang, saat ini saya sedang mengalami kesusahan. Siapa yang nggak pernah mengalami kesusahan? Bilang sama orang banknya, jangan mau tiap hari dimakin terus. Ajak dia pikir. Kalau lu posisi gue, lu ngapain? Coba deh, lu kasih tahu gue caranya dah. Gue kerjain yang lu kerjain. Jadi saya ngajak Pak, saya kasih tahu dia, yang stres ketawa. Saya bilang, besok pagi lu ke bank, lu bilang sama dia, lu jangan tiap hari neken gua melulu dong, SMS-in gua melulu. Kasih solusi dong. Kita tukaran posisi deh, gua minta tolong sama lu. Kalau lu jadi gue, lu ngapain dulu? Ayo, gua juga nggak mau hidup gua kayak begini, utang dikejar-kejar. Jadi gua mesti ngapain? Nah, dia ternyata dia ikutan pusing. Akhirnya Pak, pihak banknya bilang, udah dah gini aja dah, lu cari kerjaan, kita nggak jadi blacklist lu. Iya, lu jangan blacklist gua. Kalau lu blacklist gua nggak bisa cari kerjaan di mana-mana. Nggak bisa bayar nanti. Iya, gua biarin gua kerja dulu. Iya. Nanti gua ada gaji, gua janji gua bayar segini. Ya udahlah, gua pusing lah. Ini udah mau akhir tahun. Udah, gini aja dah. Gua diskon lu 50%. Lu cari kerjaan dah, gitu. Tuh, ternyata bisa negosiasi Pak Calvin. Iya. Di akhir tahun ternyata, tapi teman-teman jangan praktek ya, jangan praktek semua. Saya karena nggak tahu dulu, saya nggak tahu. Iya. Saya jadi nggak bisa nego. Sekarang saya udah tahu caranya, saya nego gitu. Maksudnya saya ajarin orang supaya akhir tahun bank itu selalu mau raportnya bagus. Iya. Intan. Ya. Jadi supaya dia track recordnya nggak jelek, itu supaya nasabah yang bermasalah itu satu persatu dia akan, kalau yang kecil dia hapusin, kalau yang besar-besar dia bisa kasih diskon, kan dia udah ada profit dari yang lain. Bank kan terus terang ada bunga kan, ada profit, dia bisa injection gitu loh. Nah, proyeksi ini kita bisa negosiasi Pak Calvin, dan itu menjadi way out. Makanya jam 10 malam saya, bukan jam 10 malam, waktu itu jam 00.01 perjumpaan saya dengan Sisi Ida tuh. Jadi tengah malam saya nggak pernah IG live juga. Saya IG live, saya pikir asal ada 20 orang aja nih. Kan saya ketua komunitas, nggak bisa tidur. Udah, gue temenin deh, gue sharing dah apa yang bisa gitu. Saya nggak sangka dari 20 jadi 100-an lebih. Terus mereka malah Indonesia Timur dan Indonesia Barat minta, Pak Tommy pindahin dong ke jam 10. Makanya jam 10. Kenapa? Karena ternyata di mereka lebih maju 1 jam, ada yang maju 2 jam. Nah, bicara tadi, dari tadi mungkin teman-teman bingung, kok ketua umum Billionaire Mindset itu bagaimana?
Jadi begini, saya datang ke tempat Pak Anton, Pak Calvin waktu itu udah ada, dan di sana ada ketuanya, Pak Anton adalah foundernya, dan itu kumpul para pengusaha. Pak Calvin sendiri juga pernah sharing di tempat itu. Tujuan saya menjadi penerima tamu adalah saya jadi bisa tahu siapa klien yang datang, siapa data nasabah, jadi saya punya data baru. Nah itu menguntungkan saya secara networking. Kalau kita udah susah, kita jangan mengurung diri, kita harus perluas diri, ketemu orang. Semakin kita mengurung diri, bayangan pun ninggalin kita. Kita kumpul, kita mojokin diri di tempat yang gelap, kita nggak mau ketemu siapa-siapa. Bayangan kita pun udah ninggalin kita. Yang ada kita mesti berangkat keluar, temui orang-orang positif. Dan karena saya melayani terus-menerus seperti itu, saya tanya sama teman-teman nih ya, tibalah waktunya Pak Anton bilang, Pak Calvin dan semua gitu ya, ini ketua umum sekarang mau menikah, dia mau mengundurkan diri. Maju dong, calon-calon semua mengajukan diri untuk jadi ketua. Masuklah berbagai nama. Oke. Tapi ketika dibagikan list untuk siapakah dari antara kalian yang kalian pilih layak jadi ketua umum berikutnya, saya tanya sama teman-teman sekarang. Kita bicara kampanye deh. Yang mukanya paling sering dilihat, yang paling sering dikenal, kira-kira yang duduknya di depan bagian resepsionis bukan? Ya. Akhirnya nama saya yang ditulis. Jadi bukan ketua yang ngajuin diri. Karena orang banyak kenal kita, banyak yang tahu kita, jadi dia sayang sama kita, akhirnya orang memilih Tommy Wong untuk jadi ketua umum. Dan amin teman-teman, 2017 saya mengalami badai itu. 2 tahun saya berproses melayani, saya ke panti asuhan, saya ke tempat ibaratnya tempat pemukiman orang-orang itu loh. Saya ke tempatnya DITV itu yang orang-orang gila, ODGJ. Saya melayani 2 tahun proses, dari member, dari anggota, saya berhasil jadi ketua umum Billionaire Mindset Indonesia. Jadi 2019 saya kembali rebound, saya punya database, bahkan saya punya teman-teman seperti Pak Calvin, Sis Ida, punya begitu banyak networking. Saya tanya sama teman-teman sekarang, message yang ke-6 ya, ini buat perdagangan ya, siapa yang mau? Ayo, oke. Buat juga profesi jasa kita, kata kuncinya cuma satu, bukan nggak laku karena orang nggak tahu. Saya ulangi lagi ya, bukan produk kita ini nggak laku, bukan profesi kita ini nggak laku, tapi karena orang belum tahu. Banyak-banyaklah kita ini harus diketahui orang lain, niscaya produk kita mereka tahu. Kalau Pak Calvin tidak rajin mengenalkan gado-gadonya kemana-mana, siapa yang tahu di balik wajahnya yang seperti ini ternyata dia tukang gado-gado. Oh, ibu ketawa ya. Ya kan? Saya kalau dengan MC cantik ini saya tidak tahu apa profesinya dia. Satu-satunya jalan adalah ketika nanti dia bisa perkenalkan diri, saya aktivitasnya apa. Seringkali dalam networking kita ketemu orang, kita itu cuma memperkenalkan nama. Mulai hari ini teman-teman, setelah selesai acara ini, kalau kalian ketemu orang, kasih tahu juga, saya ini jualan lemper, saya ini pengacara, saya ini notaris, sehingga itu akan jadi rezeki kita di kemudian hari. Saya ini kameramen, saya content creator, itu perlu. Seringkali kita cuma kenalin, oh iya, saya Budi. Iya Budi, so what? Gitu loh. Iya, pekerjaan kita apa, profesi kita apa. Message yang ketujuh adalah banggalah dengan profesimu, banggalah dengan produk yang kamu jual. Wow. Jadi intinya dari message yang terakhir itu, kita tidak perlu malu untuk memperkenalkan apa profesi kita. Kadang-kadang banyak yang malu ya bro. Profesi kita, produk pekerjaan kita, servis kita, profesi kita, produk kita, adalah rezeki kita. Kalau udah pikirannya seperti itu, masih malukah dengan rezeki kita? Iya, kebanyakan kalau anak-anak muda suka pada malu. Ditanya, ini kamu kerjanya apa? Ada malu. Padahal saya dan copywriting itu mesti hati-hati. Kadang-kadang kita perkenalkan sama orang ya, belum apa-apa nih ya. Tuhan begitu baik ya, maha besar. Tuhan maha besar. Tapi kita kecil-kecilin ciptaannya loh. Jadi kalau ketemu nih ya, gimana ceritanya?
kenalan. Ya. Oh ya, saya mah Budi, saya mah apalah atuh Pak, cuma orang kecil di pojokan, iya bro, di remahan. Siapa yang ngajarin lu ya? Mau motivatornya ngaco lah gitu ya. muji yang kuasa, tapi nggak bisa bagus, nggak bisa bikin prosa gitu ya. Ya. Tapi kalau ngomongin diri sendiri yang jelek bisa sampai rengginang sisaan di pojok sampai butiran debu. ya, apalagi butiran debu. Ya memang betul butiran debu, tapi ingatlah dari butiran debu Tuhan menciptakan kamu yang begitu berharga. Betul. Tapi lanjutin. Gimana cara lanjutinnya gimana bro? Tuh, iya, saya butiran debu yang begitu berharga di mata Tuhan sehingga hadir di depan kamu. Lanjutin kalimatnya, jadi jangan berhenti, jangan sampai saya ini cuma butiran debu. Ampas apa ya bang? Nggak tahu lah bang ya. Ampas kelapa aja masih bisa dibuat jadi telepon. Jadi makanan yang berlezat bro. Iya. Buat es cendol enak banget gitu. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat. Jadi kadang-kadang kalau tekniknya nih ya Pak Calvin dan teman-teman semua, saat kamu menghadapi badai, ini pesan yang ke-8 adalah jangan zoom in, tapi kamu harus zoom out. Jangan cuma TikToknya doang, zoom in gitu ya. Maju mundur mukanya gitu, ibu-ibu jago loh, beneran. Mukanya maju, kita yang lihat kita kaget gitu ya. Kalau dia udah cantik, udah ini, kadang belum dandan dia zoom in. Ya, jadi kalau menghadapi masalah jangan terlalu zoom in. Kamu nggak ketemu jalannya. Kamu harus zoom out, lihat dulu. Oh, ini terjadi masalah seperti ini. Kalau hari ini saya hadapi masalah ini, oke lah, nggak ada yang mau bantu saya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya seorang Tommy Wong yang lagi menghadapi masalah ini, saya menjadi mentor bagi diri saya sendiri. Kira-kira saya mau ngapain ini masalah? Jadi jangan merasa bahwa kita yang sedang alami. Enggak, kita lagi membantu diri kita sendiri Pak Calvin. Ini ngomongannya mungkin agak teman-teman bingung ya. Jadi kamu anggap kamu tuh keluar dari dirimu. Keluar dulu sebagai satu sosok yang mencoba menolong dirimu lagi. Kamu akan bisa melihat, oh ternyata masalah ini sebenarnya bisa diurut dari sini. Sama kalau kita misalnya sekarang gini, kita di teman-teman di sini ada yang pernah isi bukan teka-teki tapi itu loh kayak apa puzzle mase itu yang labirin. Labirin yang kita cari titik ini, jalan lewat mana, buntu itu labirin. Kalau kamu zoom in, kamu bingung gitu loh, mentok semua kan. Tapi coba lihat, begitu kamu zoom out agak jauh dikit gitu ya, kamu akan lihat, oh iya ya, way outnya di sini, titik pertamanya di sini. Oh kira-kira saya lewat sini, oh di sini akan buntu, saya akan jalan. Kadang-kadang saat kita menghadapi masalah dalam bisnis, Pak Calvin, teman-teman semua saya tanya, apakah ada yang pernah menghadapi masalah yang sama di luar sana? Ada. Ada nggak yang berhasil lewatin? Ada. Ada nggak pengusaha yang lebih kaya dari kita? Ada. Yang lebih pintar? Ada. Ya cari dia. Cari mentor. Cari mentornya. Cari orang yang ngerti, yang tahu. Tommy susah. Orang hebat, orang kaya. Mana mau? Nggak mau ketemu kita. Kita kan orang kecil. Iya. Gimana tuh? Tips nomor 9 ya, tips nomor 9. Bukan pakai baju yang branded. Orang kaya dia branded, lebih branded dari kamu. Betul. Bukan sok norak, sok akrab, sok deket, bukan. Tapi berpenampilannya yang baik, yang rapi. Kemudian punyalah satu public speaking yang baik. Bicara itu tahu tempatnya. Di WA group jangan sibuk jualan. Tapi sharing-sharing kebaikan, selling kemudian. Pertamanya adalah sering mengapresiasi orang, sharing yang baik-baik. Lalu kalau orang udah suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia akan mendekati kamu. Itu jauh lebih baik daripada kamu main asal upload produkmu. Nggak pernah aja langsung nyapa orang lain. Orang lain posting apa, nggak pernah apresiasi. Betul. Tapi tiba-tiba mau PDKT, siapa yang mau? Ibarat wanita aja di sekolahan, kasih kembang enggak, kasih permen enggak, tiba-tiba ngajak nikah, siapa yang mau? Enggak. Ya lu diajak orang gila kan? Iya, jadi investasi hubungan harus pandai-pandai. Dan saya pikir semua teman-teman di sini pastilah ada yang punya pengalaman yang lebih dari saya, ada juga yang lebih pintar dan semuanya.
message yang ke-10 sekaligus penutup dari saya adalah dalam hidup ini teruslah belajar. Bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang mau punya empati, belajar dari sesama. Termasuk kepada anak-anak, kita bisa belajar bagaimana mereka begitu pandai luar biasa online-nya. Nggak ada kata terlambat, semuanya masih bisa selama kita mau berusaha. Thank you Pak Calvin dan teman-teman. Wow, ini luar biasa banget. Siang hari ini kita belajar banyak. Ada 10 pesan yang sudah disampaikan sama Bro Tommy. Dan kalau memang ada teman-teman yang kepingin bertanya, saya kasih kesempatan. Silakan. Iya, Rosalia. Tolong mic-nya. Vin. Apa saya? Selamat siang, saya dengan Rosalia. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Mohon izin, pertanyaan saya sebetulnya simpel sekali. Bagaimana menyikapi sebuah kehidupan dalam sebuah bisnis maupun di sebuah relationship untuk menjembatani teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang perlu support, baik mungkin support secara mental, ekonomi maupun untuk jalur bisnis. Satu, terus kedua, bagaimana menghandle emosional dan ego ataupun Bapak mengatasi sebuah problema saat detik untuk mengambil keputusan pada saat titik terendah. Terima kasih. Oke. Rosa ya. Thank you, pertanyaannya bagus dan cara kamu bicara bagus banget ya. Ini public speaker bukan? Oh, Relawan ini. oke. Saya hanya di relawan, Pak. Relawan. Oke, ya. Yang pertama adalah don't pull, don't push, attract. Don't push, attract. Maksudnya? Itu berlaku di hukum penjualan juga. Jangan pernah menarik orang untuk beli produk kita, tarik-tarik gitu, maksa-maksa. Oh iya, Ya, don't push. Jangan terus-terusan orang di WA-in terus. Kamu udah punya polis belum? Kamu kalau mati bagaimana? Ya, orang udah paling kesel diomongin mati. Iya. Kayak cara lu sekarang pandemi lo, Iya. lu bisa mati lu suatu lo. Lu udah siapin Tapi belum orang mana keluarga? mau beli gitu? Orang instan, dia pasti udah nyiapin sesuatu. Kan kamu lagi menghadapi siapa yang kita mesti tahu. Tapi don't pull, don't push, attract adalah bagaimana kita ini, tahu saya, untuk bisa seperti taman yang indah. Taman yang indah, kupu-kupu, lebah semua mendekat. Kalau kita mengejar kupu-kupu, kita setengah mati. Kita pakai jala, kita ayun, dia tambah jauh. Tapi kalau kita bisa bangun taman yang indah, punya integritas yang baik, punya kejujuran yang baik, bisa dipercaya, networking kita ramah, orang lihat, kok kayaknya kalau saya ada acara saya mau manggil Rosa deh. Kayak tadi kamu bicara bagus. Sekarang kamu sudah masuk di dalam pikiran saya. Nah kalau saya mau minta seseorang mewakili atau bagaimana, pasti dia pilih dia atau dia. Saya belum bisa, saya belum kenal yang lain kan. Saya nggak bakal diingetan saya nggak itu. Tapi kadang-kadang kan ada, kita di acara ya, teman-teman saya kasih tips ya. Diberikan kesempatan, siapa mau nanya? Kita nanya. Sebenarnya pada saat kita nanya, kita itu lagi punya kesempatan memperkenalkan diri loh. Iya. Saya jadi hafal si MC, hafal si Intan, hafal si Rosa. Betul. Ini masuk di main. Iya. Betul. Kan kamu nggak tahu orang kayak Pak Sandiaga Uno, kamu lagi di acara dikasih kesempatan. Kalau kita harus berani ngancung. Koko, kalau nanti kita ngancung, kita nanya, kan ini budaya Indonesia ya, yang nanya bodoh. Yang gitu ya. bodoh. Bukan. Betul enggak? Enggak, kan Steve Jobs bilang, stay foolish, stay hunger. Jadi kita harus ibaratnya terus mau belajar, bukan bodoh, tapi kita mengosongkan diri. Jadi kita bisa diisi. Kalau gelas yang udah penuh, diisi banjir. Tapi kalau kita datang ke acara, ketemu orang, kita kosongin diri dulu, dengerin dulu. Banyak kan kita ngomong duluan kebanyakan. Dengerin dulu dia butuhnya apa, baru kita kasih. Nah itu tadi yang pertama ya. Yang kedua tentang mau mengambil keputusan dalam titik terendah. Saya kalau ngomong ini Pengalaman ya. pengalaman banget ya. Ros,
apapun di saat titik terendah. Ada dikatakan bahwa jangan membuat janji di saat kamu senang. Jangan membuat keputusan apapun di saat kamu lagi susah ataupun di titik terendah. Jadi bagaimana Pak Tommy? Diam. Karena diamnya kita akan melihat lebih jelas siapa yang sesungguhnya masih membutuhkan kita. Keren banget ya. Thank you. Nah, udah menjawab ya Bu Rosa ya. Nah, thank you Pak Tommy ya. Aku nggak punya teori menjawab secara NLP, secara apa ya, karena saya bukan orang yang bisa teoritis. Saya adalah based on praktek yang memang saya alami. Saya share kepada teman-teman semua. Jadi kayak tadi Ros tanya itu, it's not easy. Nggak bisa ngomong pakai motivasi. Kamu harus bangkit, berdiri. Apa? Saya pasti bisa. Betul. Bisa. Bisanya bagaimana? Ajarin caranya, itu penting. Tapi kenyataannya kan kita nggak bisa. Lagi susah, lagi titik terendah. Apa yang mau kita kata coba? Selain kita merenung, kita diam, kita introspeksi ke dalam diri sendiri, sambil kita lihat siapa sih yang sebenarnya masih butuh kita. Mungkin anak-anak kita datang ke kita kan, Papa, gimana caranya berenang? Lah kita lagi pusing bayar utang, dia nanya cara berenang. Ya, kita pergi berenang sebentar, ternyata pas berenang kita nggak punya waktu untuk berenang sama anak kita selama ini. Kita sibuk bisnis, nggak punya waktu buat keluarga. Nanti kalau udah kecapean bisnis ke dokter, konsultasinya bukan sama anak, nggak punya waktu sama anak, tiba-tiba meninggal, anaknya tetap nggak bisa berenang, hartanya nggak bisa buat apa-apa juga. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya sama Pak Tommy? Nah, ini Bu. Siapa perkenalkan diri ya? Perkenalkan diri ya. Bisa berdiri? Ini tiba-tiba jadi cerdas semua, jadi semua bertanya, dan nanti saya sampai jam 7 malam. Si Ida nanti tunggu saya katanya sampai jam 10 katanya. Kita semua aja. Ya, saya Siska. Terima kasih untuk. Siska. Ya. Oke. Saya mau melanjutkan pertanyaan Rosa Ya. tadi. Diam yang pengalaman dari Tommy berapa lama pada saat diam itu, selain tadi yang sudah diceritakan, apa yang terjadi kalau waktunya panjang sekali? Terima kasih. Wah ini saya ketemunya orang-orang intelek semua nih ya. Dengan siapa? Siska ya. Siska jawab. Siska, saya open. Saya tidaklah semudah apa yang kata-kata motivator semudah itu, walaupun sebagai seorang pengusaha. Di saat mengalami titik terendah, saya 2 tahun saya hanya bisa di Mall Puri Indah. Saya nggak bisa berdiri di depan toko karena tokonya itu seberang itu mantan. Dan saya juga nggak bisa ke Pondok Indah Mall, nggak bisa ke mall-mall lain karena semua cabang itu sebenarnya milik saya. Dan sekarang sudah habis semua diakuisisi. Saya cuma bisa naik ke atas ke food court. Saya duduk di situ, dari menangis keluar air mata sampai akhirnya keluar darah. 2 tahun, Ros, 2 tahun Siska. Saya nggak tahu way out-nya, saya nggak tahu jalannya. Sampai tiba-tiba satu hari Tuhanlah yang menyelesaikannya buat saya. Bagaimana? Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Ada satu motivator terkenal di Indonesia, very famous. Saya nggak mau mention siapapun namanya, gendernya. Dia datang ke Mall Puri Indah di food court. Saya kan lagi duduk di food court, dan dia nyapa saya. Kok Tommy, lama nggak ketemu, kangen banget sama Kak Tommy. Ya saya cuman gimana kabarnya Kak Tommy? Baik ya. Tapi saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Dalam hati saya mau ngomong, it's maybe my life changing moment. Motivator datang ke saya biasa bayar untuk bisa ke acara motivator. Ini motivator datang. Saya berharap dapat motivasi. Oke, come on. Tarik nafas. Oke. Dia duduk, silahkan duduk. Udah nggak punya duit nih, tapi masih berusaha naik sama orang. Saya pesen minum, saya bilang, duduk sebentar, kita ngobrol.
Saya pikir, kamu nama siapa? Tadi? Lavina. Oh, Bukan kamu. Saya, Hah? Lavina. Lavina. Ya. Saya pikir dia akan kasih saya motivasi. Oke? Dia duduk di depan saya duduk, saya natap dia natap saya. Tenang, nggak ada cinlok ya, tenang aja. Tiba-tiba dia nangis lebih terseduh-seduh daripada yang harusnya saya nangis. Saya bingung dong. Oh come on, dalam hati saya bilang ini, Tuhan, udah cukup berat nih, jangan ditambahin lagi. Kalau dia nanti nanya gue solusi, gue bener-bener gak mau jawab apa. Diajak pusing. Ya, gue ngarepin dari dia, bukan. Tapi kenapa ya? Pak siapa tadi? Pak Aswan. Pak Aswan. Pak Aswan, saya nggak tahu loh kenapa. Kok tiba-tiba saya waktu dengerin dia cerita, karena kan badai saya besar nih. Ya. Kok kayaknya saya merasa yang dia ceritakan itu ringan gitu ya. Dia nangis terseduh-seduh untuk problemnya dia. Tapi kok buat saya kok ringan ya. Saya punya way out-nya. Dan saya kasih sebagai ketua umum, saya punya akses channel networking. Dia dihajar, ditikung sama karyawannya. Lah saya ditikung partner bisnis. Saya puluhan M, dia baru ditikung sama karyawannya, tiba-tiba kehilangan orderan. Ya saya tahu lah caranya lah, bagaimana tak pemblockingnya. Kemudian saya langsung menghubungi channeling. Semua yang karyawan palsunya dia menghubungi orang, saya bisa blocking karena orang-orangnya saya kenal semua. Saya bilang itu karyawannya lagi hianatin orang ini, jadi kamu jangan ambil seminarnya, kamu stop. Everything well, segala sesuatunya baik-baik saja. Dia beres masalahnya. Bro, kacamata ini nama siapa? Jordi. Dia beres masalahnya, semuanya beres semua. Tapi pertanyaan saya sekarang, saya tetap duduk di situ nggak? Tetap, karena saya nggak punya way out-nya. Dia beres urusannya, dan dia bahkan nggak tahu urusan saya. Terus? Gimana dengan saya? Saat kita menolong orang lain, Tuhan menolong kita. Ternyata bukan orang yang nolong saya, Tuhan nolong saya. Saya mau dipenjarakan, Jenderal Bintang 4, ayah angkat saya, biasa beli handphone sama saya, tiba-tiba datang ke toko. Dia cari saya, kok udah setahun gak nongol orang ini, mana anak angkat gue ini. Saya gak mau dilayani karyawan, saya cuma mau dilayani sama Tommy. Karyawan nangis, karyawan cerita, Koko sudah hampir 1 tahun, cuma bisa di atas saja. Jenderal Bintang 5 itu, Bintang 4 itu naik, dia temenin saya, dia bilang, siapa yang bikin kamu susah? Ternyata yang bikin saya susah adalah orang yang utang sama si jenderal ini, tanda tangan dan juga utang bahkan lebih besar M-nya, untuk proyek pulau reklamasi. Jadi dia bilang, orang yang ganggu kamu, saya tembak kepalanya supaya dia tidak penjarain kamu. Dia langsung angkat telepon, hari ini juga urusan saya selesai. Hari itu juga urusan saya selesai. Lalu tentang bagaimana, ya bukan berarti ngandalin itu dong ya, utang piutang apapun, ya tiba-tiba loss, ya saya satu persatu saya, tapi kan badainya saya selesai gitu loh. Yang ganggu pikiran saya tentang saya ancaman mau dipenjara selesai. Jadi saya mulai bisa berpikiran sehat, dan satu persatu saya seret tuh mobil mewah, mobil sport saya ke ITC Mangga 2. Kenapa? Karena gak ada yang mau beli. Waktu itu lagi tax amnesty 2017. Jadi mobil yang kita belinya 1M, 2M coba dibeli setengah harga. Tapi nggak apa-apa. 20 tahun hasil kerja saya hilang semuanya. Saya buka mindsetnya ya, Pak Son dan teman-teman semua. Yang hilang itu cuma uang. Bukan hilang nyawa, bukan hilang pengalaman. 20 tahun pengalaman saya itu sangat berharga. Itu yang kadang-kadang orang lupa. 20 tahun sudah Tuhan menyertai saya. Kemana saya menghargai Tuhan kalau saya hanya menyerah? Jadi 20 tahun itu saya jadi modal. Saya masih punya nama baik di depan Pak Calvin, di depan teman-teman semua. Saya datang, saya nggak pernah tanya Pak Calvin. Saya tidak pernah cerita kesusahan saya masih makan gado-gado di sini, saya bayarin orang. Padahal saya lagi susah loh. Saya traktir, Anda tahu lah ya siapa yang saya traktir. Pengusaha yang waktu itu lebih kuat dari saya keadaannya. Ada Pak Tomo Sugiarto, ada Pak Anton. Saya ajak makan, kenapa? Dukung Pak Calvin.
Dukung teman bukan tikung teman. Ya, saya udah tahu rasanya ditikung, jadi saya dukung teman. Pak Calvin buka usaha di sini, saya datang makan, saya juga nggak pernah minta gratis, nggak, saya bayar. Balik lagi, ternyata apa yang kita tabur selalu akan kita tuai. Sang motivator tidak pernah melupakan saya. Dalam perjalanan hidup dia, ketika dia rebound, dia luar biasa. One day, dia di acara TV, dia hubungin saya, Kok Tommy, datang sharing di tempat saya. Dan disitulah saya hadir, saya sharing, and you see now, selain sebagai Ketua Umum Milenial Mindset Indonesia, saya dipercaya Tuhan untuk bisa menjadi inspirasi kebaikan buat teman-teman semua. Everything yang hilang Tuhan kembalikan, bahkan berlipat ganda. Karena saya dulu orang yang menyepi, saya introvert, yang maunya apa-apa cuan sendiri, untung sendiri, nikmatin sendiri, setir mobil mewah sendiri, dan punya teman. Nah, tapi sekarang saya bukan saja punya aset, uang, tapi yang paling penting adalah saya punya kalian semua di sini. Pertemanan itu berharga, pertemanan berharga. Kita punya uang, tapi nggak punya teman itu kayak nothing banget. Jadi dari proses itu Anda dirubah kan dari sosok. Ya, karakter juga dirubah. Introvert menjadi ekstrovert. Iya. Aduh, nggak gampang loh bro berubah. Analoginya mungkin begini Pak Calvin dan teman-teman ya. Kalau ini misalnya teh pahit ya. Teh pahit ini kalau kita masukin gula, berubah nggak rasanya? Berubah toh? Iya. Nah, kalau begitu masukin gula aja nih, cuma masukin gula aja. Enggak kan? Tetap pahit kan? Yang bikin manis apa? Diaduk. Keputusan untuk diaduk kan? Dia dilakukan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan aduk-aduk hidup kita supaya keluar manisnya. Aduh, ini yang saya belum dapetin dari yang jujur ngomong ya. Ya kan, karena kita protes kan, diaduk-aduk sama Tuhan kan kita marah. Marah Pada saat sama kita dia. lagi diaduk-aduk itulah Sakit mungkin. akan keluar manisnya. Iya. Saat kamu diaduk-aduk, kamu baru karakternya berubah. Dulu kamu sombong, sekarang kamu jadi mau nyapa orang. Dulu kamu introvert, nggak bisa ngomong. Sekarang kamu diminta ngomong di mana-mana. Dan menjadi berkat buat orang lain. Udah Thank you semuanya. speechless aku lah. Iya, kamu mau nanya lagi nggak? Mantap. Silakan. Aku mau ini sounding dikit. Jadi kayak iklan susu ya, Pak. Kalau susu ke setiap tetes begitu berharga. Tapi kalau siang hari ini kita dengerin ceritanya Pak itu setiap kata begitu berharga gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Saya mau nanya Happy. Selamat siang Kak Tommy, selamat siang teman-teman semua. Tertarik sekali nih menjadikan saya jadi semangat ya, inspirasi sekali gitu. Yang mana saya ngena banget nih ke saya nih. Saya dalam masa terpuruk lah, ada kisah saya baru kembali dari Amerika yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, Saya bukan cut ya, saya bukan cut. Tapi saya mau ngomong dulu satu hal. Oke. Banyak orang kepengen ke Amerika, dan kamu baru kembali, jadi kamu nggak terpuruk. Oke? Bayangin ya, bayangin. Itu dulu. Karena kita terjebak pada kata-kata kita. Saya terpuruk, tapi saya baru balik dari Amerika. Jadi kita lupa. Gak banyak orang yang pengen ke Amerika, tapi nggak berhasil. Bahkan almarhum ibunda saya pun, saya udah siapin visa loh. Kita udah ke Dubes, tapi beliau kena corona. Jadi ya ibu saya nggak bisa. Sedangkan kamu baru balik dari Amerika. It's beautiful life, oke? Nggak apa-apa, lanjut. Melanjutkan yang Amerika tadi, sebelum nanti masuk ke pertanyaan, sebenarnya bersyukur sudah tahap demi tahap masuk ke Amerika itu sangat sulit sekali. Iya. Tapi mungkin job description tidak sesuai. Orang mikirnya indah aja di sana, lebih indah di negara kita sendiri, itu aja. Tapi semua harus disyukuri. Saya mau tanya sama Kak Tommy, saat seperti sekarang ini, saya mendengarkan inspirasi dari Kak Tommy itu membangkitkan saya untuk ayo happy, maju lagi happy, gitu. Jadi saya pengen tahu dengan segala macam permasalahan yang Kak Tommy alami kemarin itu, bagaimana dampak psikologi Kak Tommy dan bagaimana masa transisinya itu, dari yang memulai dari dihantam badai sampai
naik, turun lagi, naik. Itu bagaimana transisinya? Karena kan setiap orang nih beda-beda nih menerima permasalahannya, beda-beda juga untuk melakukannya. Tapi sedikit banyak saya pribadi dan teman-teman ingin tahu, mungkin ada yang ditipu temen, ada yang seperti sama kayak Kotomi itu dengan partner bisnis gitu. Jadi itu aja sih Kotomi, saya pengen minta pencerahan, motivasi. Terima kasih untuk semuanya. Apa yang dia tanyakan ini, I can feel it ya, not easy. Apa sih definisi dari kata happy? Happy itu bahagia. Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki berupa benda. Bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita itu masih dibutuhkan orang lain. That's called happy. And aku rasa nama itu tidak mungkin sembarangan. Betul, Happy bilang kita setiap di ruangan ini punya badai yang berbeda, terjangan yang berbeda, situasi yang nggak sama. Tapi satu Happy, Tuhan punya cinta yang sama buat kita semua. Apapun badai yang kita hadapi, Dia tahu kok kalau itu bisa kita lewati. Mungkin dalam perjumpaan berikutnya, Happy akan ketemu dengan orang-orang yang lebih susah daripada Happy, dan Happy akan katakan, Happy dijadikan berkat untuk mengatakan kepada mereka bahwa everything will be alright, segalanya akan baik-baik saja. Aku sudah pernah melalui, dan it's a beautiful problem. One time seorang pengusaha sukses ketika menemui saya bilang sama dia, segini permasalahan saya bukan mau utang sama kamu, saya cuma minta tolong kamu kasih saya satu solusi. Dia katakan, Tommy, di dalam hidup ini everyone has a beautiful problem. Problem pun masih kita bisa katakan beautiful. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya dengan Dia mengaduk-aduk kamu, gula ataupun sumber kekuatan dalam dirimu baru bisa keluar, baru bisa terpancar. Manisnya itu baru bisa terasa. Manisnya teh tadi, bukan teh sendiri yang merasa adalah orang yang merasakan. Saat kamu terpuruk, yang susah kamu, tapi jangan menyusahkan orang lain. Itu kata kuncinya. Kita mungkin diutangin orang, kita dibawa lari. Kita nggak punya jalan way out-nya. Tapi kita jangan berhutang sama orang lain sehingga orang lain susah. Cukuplah kita udah tahu kesusahan ini buat kita sendiri. Dan percaya, Tuhan takkan memiutangi hambanya. Tuhan tahu kok kapan waktunya bikin kamu happy kembali. Kadang-kadang kita cuma lupa. Kita lupa, kita nggak yakin sama Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu kok kapan waktunya untuk kembali bikin kita bahagia. Kita fokusnya sama problem ya Pak ya, tapi lupa fokus sama Tuhan. Ya, dan balik lagi, ada yang berhasil di Amerika, ada yang tidak, ada yang kembali ke Indonesia, ada yang macam-macam ya. Pergumulan ini, pandemi ini luar biasa. Tapi yang harus kita syukuri hari ini, keluar dari tempat ruangan ini, pasti kita sudah punya satu pegangan bahwa kita memang berbeda-beda, kita punya problem yang berbeda-beda, tapi Tuhan punya cinta yang sama.